Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami bisa menyapa saudara-saudaraku semua. Ini ada kisah yang dikisahkan oleh Gus Ismet. Gus Ismet ini saudaranya Gus Abbas Buntet. Beliau menceritakan tentang ibunya, yang termasuk beliau adalah saudara kandungnya Gus Abbas Buntet kan itu. Setiap ibunya itu hamil, Mbah Abbas Buntet selalu hadir dalam mimpi beliau. Dan pada saat Abah dan ibu beliau itu sudah sepakat untuk tidak mempunyai anak lagi, mimpi bertemu dengan Mbah Abbas lagi, menegur, wah ini belum selesai, tugas saya ini belum selesai, kok kamu berhenti kan itu. Terus hamil lagi. Terus semenjak itu Mbah Abbas tidak pernah hadir dalam mimpi ibunda Gus Abbas Buntet. Ini cerita dari Gus Ismet. Terus Gus Ismet ini, apakah ini ada hubungannya dengan Gus Abbas Buntet yang di situ tuh didapuk menjadi Panglima PWI Laskar Sabilillah, kan gitu tuh, yang mensucikan nasab baginda Nabi Muhammad SAW dan meluruskan sejarah bangsa yang diorak-arik oleh gerombolan mereka. Oh, mungkin ada hubungannya. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan bagaimana kisah Gus Ismet menceritakan tentang mimpi ibunda beliau bertemu dengan Mbah Abbas Buntet. Kita simak bareng-bareng. Mengandung anaknya itu selalu, abah saya itu selalu bermimpi bertemu dengan Kiai Abbas atau Mbah Abbas, dan Mbah Abbas itu selalu bilang, nanti istri kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan jenis kelaminnya itu selalu disebut baik itu ataupun putri. Dan Gus Abbas itu nomor 5, kalau saya nomor 9. Dan pada saat kelahiran yang keempat, yaitu kakaknya Gus Abbas, Gus Faisalahuddin, itu abah dengan ibu itu berniat untuk stop punya anak, cukup 4 saja. Tapi setelah kesepakatan untuk stop punya anak, tiba-tiba abah saya itu bermimpi bertemu dengan Kiai Abbas, dan Kiai Abbas itu sangat marah sekali. Kenapa kamu berhenti punya anak? Orang saya masih ada yang ditunggu sama saya, masih ada yang ditunggu sama saya dari anak kamu, dari cucu saya. Kenapa kamu berhenti punya anaknya? Ternyata akhirnya karena Kiai Abbas marah, akhirnya abah saya untuk stop punya anak itu diurungkan. Dan tiba-tiba pada suatu saat abah saya bermimpi lagi dan bertemu dengan Kiai Abbas, dan Kiai Abbas mengatakan bahwa nanti istri kamu akan mengandung dan punya anak lagi, dan akan anaknya laki-laki. Nah, benar kejadiannya, ibu saya mengandung dan alhamdulillah punya anak laki-laki. Nah, ketika itu abah saya itu memberikan nama kepada anak yang kelima itu, ke putranya itu, dengan nama Muhammad bin Yahsi. Sudah selesai bin Yahsi. Tiba-tiba bapak mertuanya abah saya atau kakek saya, dia Mustahdi Abbas, tiba-tiba datang ke abah saya. Namanya siapa anaknya? Abah saya bilang Muhammad bin Yahsi. Jangan, kata Mbah Abbasnya, harus ditambahin, jangan hanya bin Yahsi saja.
harus ada nama sayanya. Namanya saya maksudnya namanya Mbak Abbas, kata Mbak Abbas itu. Akhirnya ditambahinlah sama abah saya dengan nama Muhammad Abbas bin Yaksi. Dan setelah itu Mbak Abbas itu nggak datang dalam mimpi abah saya lagi, kecuali ketika mau mengandung anak-anaknya yang lainnya, adik-adiknya Gus Abbas termasuk saya. Dan akhirnya saya menerka-nerka, dulu itu Mbak Abbas luar biasa, beliau itu Panglima Hizbullah, Panglima pasukan Hizbullah. Dan Mbak Abbas itu pernah bilang bahwa belum selesai perjuangannya beliau. Nah, akhirnya saya menerka-nerka, apakah ada kaitannya dengan Gus Abbas yang sekarang itu mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah. Akhirnya saya mencocok, ternyata kalau menurut saya kayaknya cocok, memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak Abbas itu, bahwa beliau bilang di dalam mimpinya abah saya itu bilangnya bahwa masih ada yang ditunggu sama saya untuk meneruskan saya. Mungkin ini Gus Abbas meneruskan ketika Mbak Abbas pasukan Hizbullah, dan sekarang Gus Abbas mendirikan Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Cuman bedanya dulu zamannya Mbak Abbas itu melawannya penjajahnya itu Belanda, dan sekarang melawannya anteknya Belanda. Siapa ya, Bang Alawi itu? Mungkin seperti itu. Ini hanya sekitar sekelumit cerita yang menurut saya ada kaitannya, sangat berkaitan sekali dengan yang terjadi pada keadaan, pada situasi saat ini, dan waktu dikait-kaitkan dengan waktu zaman penjajahan Belanda itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan Gus Abbas mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah ini memang meneruskan perjuangan dari mbahnya, mbah buyutnya, yaitu Kiai Abbas atau Mbah Abbas Pondok Pesantren. Mudah-mudahan itu semua akan terwujud apa yang dicita-citakan oleh Mbah Abbas pada saat dulu. Cita-cita untuk memerdekakan Indonesia bukan hanya memerdekakan dari Belanda saja, tapi dari antek-anteknya dan dari penjajah-penjajah yang mengatasnamakan agama, apalagi mengatasnamakan salah satu golongan dan cucunya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya. Saya Ismail Rahman, saya cukupkan segitu saja, sekian saja. Mungkin nanti akan ada cerita-cerita yang lainnya lagi. Banyak sekali cerita-cerita tentang keluarga besar dari almarhum Al-Maghfurah Profesor Dr. Kiai Haji M. Akbar Hasyim. Banyak sekali, nanti saya ceritakan semua.